Breaking news Kompas TV soal longsor di Cilacap, Jawa Tengah, 3 korban meninggal dunia dan 20 orang masih dicari hingga pagi hari ini, Saudara. Kakansar Cilacap Muhammad Abdullah tadi mengatakan bahwa ada 667 personel diterjunkan, 512 diantaranya dibagi ke dalam 5 wilayah pencarian atau work site. Pencarian ini atas diskusi dengan warga sekitar, titik-titik mana saja yang nantinya menjadi fokus pencarian petugas. Ada 9 eksavator yang diterjunkan, 9 ekor anjing pelacak juga diperbantukan untuk mencari 20 korban hilang. Tadi, Kepala Bagian Umum RSUD Majenang ada 10 orang mengatakan yang telah ditangani, 3 orang meninggal dunia, 4 dirawat, 2 rawat jalan, dan 1 saat ini berada di IGD RSUD Majenang. Untuk korban yang dirawat di RSUD Majenang, akibat trauma tumpul atau patah tulang. Rentan usia korban yang dirawat di RSUD Majenang dari anak-anak ada 1 orang, lansia dan juga usia produktif. Dan Saudara, proses pencarian hingga pagi hari ini juga masih berlangsung. Namun tadi Kakansar Cilacap menyampaikan bahwa kondisi cuaca di lokasi berawan. Proses pencarian juga masih berlanjut. Kita berharap bahwa cuaca dalam kondisi yang baik sehingga proses pencarian bisa maksimal. Terkait dengan proses pencarian di TKP, kita akan bergabung melalui sambungan telepon dengan jurnalis Kompas TV di Desa Cibenying. Sudah bersiap Bayu Nur Sasongko. Selamat pagi Bayu. Iya, selamat pagi Reza. Tadi Kakansar menyebutkan, Kakansar Cilacap Pak Muhammad Abdullah menyebutkan bahwa saat ini kondisi cuaca berawan. Betulkah demikian dan bagaimana proses pencarian? Iya, memang betul yang dikatakan Kakansar Cilacap bahwa cuaca di lokasi longsor di Desa Cibenying ini saat ini memang begitu mendung. Dan tetapi para tim gabungan dari Basarnas, BPBD dan TNI Polri dan juga relawan saat ini masih terus melakukan upaya pencarian dan penggalian di titik-titik yang mana sudah ditentukan memang benar dari tadi dicari menggunakan anjing pelacak atau K9 yang sekarang dilakukan upaya penggalian dan diharapkan dapat menemukan korban yang tertimbun. Saat ini masih terus dilakukan pencarian seperti itu. Ya, kita tahu bahwa longsor mengakibatkan 8 rumah roboh, 1 rumah rusak, dan 16 rumah terancam terjang material longsor juga menimbun jalan perkampungan begitu ya Bayu ya. Bahwa total lahan yang terdapat longsor ini seluas 6,5 hektar yang tentunya juga menjadi PR buat para petugas yang akhirnya membagi sejumlah wilayah dan 5 workshop untuk melakukan pencarian 20 hilang. Hingga pukul 9:49 waktu Indonesia Barat ini belum ada titik terang korban yang masih dicari. Walaupun demikian, tadi Kepala Kakansar juga menyebutkan bahwa sore nanti akan dilakukan evaluasi dari para petugas untuk pencarian 20 korban hilang. Lalu bagaimana dengan penggunaan 9 eksavator yang juga telah disiagakan di sana? Apakah memang juga telah dilakukan karena memang mengingat pengakuan dari sejumlah warga dan juga Bupati Cilacap, kontur tanah di sana labil. Bayu, dari pandangan Anda, dari informasi yang Anda peroleh, seperti apa penggunaan alat eksavator di sana? Ya, kalau kami lihat di lokasi memang saat ini ada 11 eksavator atau alat berat yang telah beroperasi. Satu di bagian tengah longsoran yang memang tengah melakukan penggalian karena ditengarai di tempat itu ada bekas rumah yang tertimbun longsor dan di dalam rumah itu memang ada penghuninya waktu itu. Dan ada juga eksavator yang masih berada di pinggiran area longsoran, ada beberapa buah dan memang saat ini tengah membersihkan ya puing-puing dan juga pepohonan yang mungkin menghalangi upaya untuk melakukan evakuasi dan ada beberapa juga yang jauh di sebelah atas sana ada beberapa eksavator juga yang bersama tim gabungan dan para relawan juga melakukan penggalian. Dan ini dilakukan dalam upaya pencarian dan diharapkan memang dapat menemukan dan membuahkan hasil seperti yang diharapkan seperti itu. Oke,
Lalu bagaimana dengan kondisi warga? Karena tadi Kak Kansa menyebutkan bahwa warga sekitar ini dibatasi untuk supaya tidak bisa mengganggu atau tidak mengganggu tim SAR atau petugas yang memang melakukan pencarian, dan warga juga diarahkan ke posko saja. Karena ada 3 posko disediakan untuk mengupdate data dan melihat bagaimana proses pencarian di sana. Bagaimana kondisinya di sana, Bayu? Iya, memang untuk hari ini berbeda dengan hari kemarin ya. Kalau hari kemarin memang cukup banyak warga yang berduyun-duyun berdatangan untuk melihat lokasi longsor. Tapi kali ini memang hampir, walaupun ada kemungkinan memang itu pihak keluarga yang dapat menunjukkan bekas-bekas rumah mana saja yang ditempati atau di mana saja titik-titik rumah yang kemungkinan besar memang ada korban di situ. Saat ini memang area longsoran telah dipasang garis kuning yang warga dilarang melintasi ke area longsoran yang dimungkinkan juga berbahaya juga untuk warga. Begitu, Reza. Oke, jadi memang dibatasi untuk warga yang ingin menyaksikan proses pencarian di sana ya. Bayu, lalu bagaimana dengan warga yang diungsikan? Bupati Cilacap mengatakan bahwa ada 15 kakak yang diungsikan ke balai desa dan juga sejumlah warga diimbau untuk bisa tinggal di tempat kerabat atau saudaranya. Apa yang mereka butuhkan di sana? Ya betul, Reza. Memang saat ini di area perkampungan ini memang terlihat sepi karena memang warga di sekitar sini telah mengungsi atau tinggal di tempat kerabat yang dinilai lebih aman. Sedangkan untuk di balai desa semalam memang di lantai 2 di balai desa Cibiring ada sejumlah keluarga yang mengungsi di tempat itu. Dan untuk di pengungsian di balai desa hampir semuanya tercukupi, mulai dari alas tidur dan permakanan juga saat ini masih tercukupi. Begitu, desa kondisi. Baik, terima kasih Bayu Nur Sasongko, jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di TKP di Desa Cibenying. Kita berharap bahwa petugas atau sukarelawan serta tim SAR gabungan dapat melakukan pencarian dengan baik dan didukung oleh cuaca yang baik juga. Terima kasih jurnalis Kompas TV Bayu Nur Sasongko atas informasinya.